lagi ngapain? Ini lagi cari manajemen retail. Oh, emangnya ada tugas ya? Iya nih dari Pak Taro. Cari buku kayak gimana? Pokoknya yang tentang manajemen retail aja. Ini kayaknya bisa deh. Oh iya nih. Udah yuk. Yuk, bareng-bareng. Pokoknya kita tuh kata Pak Taro harus dibuat video tentang materi ini pokoknya. Tapi aku mau nanya deh sama kamu ya. Sekarang itu kan perkembangan retail semakin pesat ya. Menurut kamu gimana sih untuk kita memilih lokasi bisnis yang kira-kira bakalan pesat gitu retail kita? Oh, kalau menurut aku, lokasi terbaik itu bagi retail itu lokasi yang mampu mewujudkan tingkat permintaan dan penjualan yang tinggi. Kayak gitu. Terus yang mempengaruhi menarik tidaknya suatu lokasi dilihat dari faktor apa gitu? Dilihat dari faktor itu kan ada dua ya, dari faktor accessibility sama keuntungan lokasi. Kalau misalnya dari akses itu apakah mudah dijangkau, atau keuntungan lokasi itu emang apakah dekat sama perkotaan atau enggak. Jadi misalnya accessibility sama apa namanya tuh keuntungan tuh yang kayak gimana sih? Jadi accessibility itu pada suatu lokasi retail dikatakan menyenangkan dikala konsumen dengan mudah untuk menuju dan keluar dari area retail itu. Jadi gimana ya? Jadi si konsumen tuh nggak dipersulit gitu. Jadi ada area parkirnya yang gampang, nggak harus muter-muter kayak gitu. Terus dekat dengan pertokoan, jadi kan bisa sekalian belanja atau enggak mampir ke retail lain itu aksesnya mudah. Terus kalau misalkan yang itu tuh yang tadi itu keuntungan buat lokasinya gimana gitu? Nah, kan lokasi yang baik itu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, maka dari itu retail harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Nah, sehingga lokasi yang dipilih itu betul-betul memberikan keuntungan yang besar gitu bagi perusahaan dan retail itu sendiri. Jadi gitu ya yang termasuk accessibility sama keuntungan. Iya. Terus kalau misalnya menurut kamu ada nggak sih tipe lokasi untuk mendirikan retail selain yang tadi tuh? Oh, itu ada, kebetulan aku bawa bukunya. Jadi di sini lokasi retail yang strategis itu memiliki 3 tipe lokasi dasar. Yang pertama itu shopping center, yaitu pusat belanja. Yang kedua itu city or town location, yaitu retail di kota besar. Dan yang ketiga itu prime location. Jadi kayak gitu. Ya. Ada gimana sih maksudnya apa namanya teh? Jelasannya gitu ya. Penjelasannya dari rincian-rincian itu. Kan shopping center itu sendiri merupakan grup retail dan bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki dan dimanage sebagai suatu kepemilikan. Nah, pusat belanja atau shopping center itu juga dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada strip shopping center, yang kedua ada malls. Ya, jadi kalau misalnya strip shopping center tuh kayak Jogja gitu, kayak Toserba Jogja gitu kan. Itu kan nggak nyatu sama retail-retail lain kan, jadi cuma berdiri sendiri. Iya, bisa. Nah, sedangkan malls itu kayak misalnya apa ya, aku juga kurang ngerti ya, kayak apa ya, Surya gitu nggak sih? Oh, kayak Surya gitu. Jadi yang mall dekat sama pesaing retail yang lain gitu. Iya, terus ada jalur buat ke retail lain gitu. Terus kalau misalkan itu kan tadi dari 3 tipe itu kan yang dijelasin baru dari pusat belanja ya. Terus kalau misalkan dari retail kota besar kayak gimana? Dari retail kota besar, ya itu pastinya berada di kota besar kan, saya di pusat kota. Nah, lokasi retail ini bertipe tidak direncanakan, lalu dimiliki banyak pemilik dan mempunyai akses langsung dari jalan. Seperti itu.
Terus yang keduanya itu merupakan area bisnis tradisional yang berada di keramaian kota dalam suatu kota besar. Misalnya kalau misalnya di Kuningan, nah pusatnya tuh kayak di Jalan Siliwangi, yang kayak Suryadi itu kan ada di pusat kota besar kan, kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada di area tersebut banyak dilalui oleh orang-orang banyak gitu. Jadi kan di situ tuh banyak dilalu-lalangi buat angkot, terus konsumen yang mampir ke Suria kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan apa kita yang tadi freestanding location kayak gimana? Jadi ini freestanding location itu merupakan lokasi yang tidak terhubung dengan retail yang lain, sekalipun banyak yang lokasinya dekat dengan mall. Jadi emang freestanding itu berdiri sendiri gitu, jadi nggak dipengaruhi sama retail yang lain seperti itu. Gitu. Terus kalau misalnya ya nanti kan yang tipe-tipe itu sudah emang harus ada dalam selain dari ketiga tipe lokasi tersebut, kira-kira ada nggak sih lokasi lain itu yang buat memulai bisnis kita? Ya, itu ada 5 lokasi yang bisa dijadikan atau didirikan suatu retail. Pertama itu kita bisa dirikan di airport, yang kedua itu di resort, yang ketiga itu bisa juga di rumah sakit, toko, dalam toko juga bisa, dan yang terakhir itu di area serbaguna. Oh, jadi emang milih di keramaian kayak gitu ya biar bisa menjangkau gitu Ya, supaya memudahkan gitu sama transportasi. Jadi kalau gitu kalau kita mau memilih lokasi untuk mendirikan sebuah hotel itu sangat pentingnya selain harus memperhatikan menarik tidaknya